Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta jal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzina tasallu minal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqal hadits wa kitaballah wa sanul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarrul umuri muhdatsatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'd. Azallallahu alaikum bihi jami'ah. Ada kalanya pagi, siang, sore, malam, tak mengenal pagi, tak mengenal malam, tak mengenal siang. Mereka terus mencari rezeki, mengkais sampai tak sholat, nauzubillah, sampai tak mau dia berinfak, sampai dia tidak mau membaca Al-Quran, mencari rezeki, mencari rupiah. Siang, sore dikumpulkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Begitu dibawa ke Malaysia, tak laku duitnya. Kenapa? Karena di sana memakai ringgit. Padahal masih di dunia. Ada orang merebut kekuasaan, sampai digadaikannya semua, SK tanah, SK semua, kecuali SK surat nikah. Itu pun begitu sudah mendapatkan pangkat jabatan, begitu dibawa ke Brunei Darussalam, tak ada yang kenal. Padahal masih di dunia. Mencari kekuasaan, sampai meninggalkan sholat, lupa terhadap Al-Quran, lupa dia berinfak, lupa dia berzakat, padahal masih di dunia. Dipisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketamaannya. Maka beruntunglah. Ada yang menyatukan kita. Ada yang menyatukan kita. Siapa dan apa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyatukan kita? Al-Quran. Hari ini di Medan, hari ini di Sunggal, hari ini di Deli Serdang, hari ini di Bandar Setia, semuanya sholat Jumat. Di Amerika juga sholat Jumat. Di Jepang juga sholat Jumat. Yang menyatukan kita adalah Al-Quran. Hari ini kita menggunakan takbir Allahu Akbar. Di Cina pun tetap Allahu Akbar. Di dunia saja sudah disatukan Allah, apalagi di alam kubur. Maka yang masih hari ini khotib sudah sampai naik sendiri pun belum juga dia bergegas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita jangan sampai marah. Itu dipisahkan karena dunia. Kenapa? Karena ketamaannya. Maka bersyukurlah kita hari ini masih disatukan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbedaan, mau orang Cina, mau orang Barat, mau orang Eropa, mau orang Bugis, semua disatukan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bersyukurlah hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan istiqomah. Nikmat iman yang dikuatkan dalam Al-Quran, yang dikuatkan dalam sholat, yang dikuatkan dalam membaca, zikir dan sebagainya. Supaya kita menjadi istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah hari ini kita masih bisa hidup, masih diberikan kesempatan. Karena masih banyak orang yang di ruangan ICU tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah bahwa sesungguhnya mungkin bisa saja, mungkin bisa jadi hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Mungkin saja, tapi yang diingat adalah bagaimana ketika kita menjelang sakratul maut, mampukah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bergegaslah, terus bergegas, memperbanyak zikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui sholat. Melalui apa? Baca Quran. Melalui apa? Melalui zikir. Melalui apa? Majelis taklim dan sebagainya. Azanallahu alaikum bihi jami'ah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah maka kita semuanya menjadi pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, kita juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi hari ini gusimu bengkak. Boleh jadi hari ini gigimu tak ada. Boleh jadi hari ini lidahmu bermasalah. Tapi kalau sudah hatimu bengkak, jantungmu bengkak, sudah tak mau lagi mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang menjadi bukan pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ketika sudah kita cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah, maka dipertegas di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau sudah dia cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasul, maka Islamnya palsu. Ada janji Allah, siapa yang cinta kepadaku, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka di situ wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Allah tutupi seluruh aib-aibmu. Tapi yang perlu diingat di sini adalah ketika dia meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika besoknya dia tidak mau lagi mengulangi, itulah dia wallahu ghafurur rahim. Azanallahu wa iyyakum bihi jami'ah. Ada dua yang kita akan bahas. Ada dua yang khatib akan sampaikan melalui hadis riwayat Muslim nomor hadis 2755. Yang pertama di situ disebutkan bahwa lau ya'lamu al-mu'min ma indallah minal uqubat ma qanita. Yang pertama ma qanita min jannatihi. Seandainya, seumpama, kalaulah, andai kata, contohnya, ini sinonim yang saya bacakan. Seandainya umat mukmin, di dalam Al-Quran ada 154 kali. Tapi kalau ya ayuhan nas ada 241 kali. Seandainya orang mukmin itu tahu bahwa azab siksaan dari Allah itu sangat pedih, maka seluruh umat yang mengaku dirinya mukmin kuat maupun mukmin yang lemah, pasti dia tidak akan sia-sia. Artinya tidak akan jauh dari mencapai surga. Artinya bagaimana? Ada orang Islam, ada orang yang beriman, tapi belum tentu dia mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mukhlis, karena dia tidak mukhlas, karena dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang sholat Jumat hari ini Islam atau beriman? Islam ataukah beriman? Sudah pasti Islam dan beriman. Tapi apakah ada sholat subuh hadirnya seperti ini sampai penuh? Tentu jawabannya bermacam-macam. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang ketiduran, ada yang bilang katanya banyak begal subuh hari dan sebagainya. Kalau dia betul-betul beriman dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahlah di dalam surah At-Taubah ayat 20. Mereka yang beriman, innalladzina amanu wahajaru, dan mereka yang hijrah. Ada orang beriman dan dia sudah hijrah tapi dia tidak jihad. Maka ingat, ketika ada orang yang bolak-balik, maaf beribu-ribu maaf, bolak-balik nih haji, bolak-balik nih haji tiap tahun. Tapi ini kata Al-Quran, bukan kata khotib, kata Al-Quran sekali lagi, surah At-Taubah ayat 20. Maka mereka tidak dianggap a'zam, tidak akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mau berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya. Harta yang kita lihat itu saat ini, inilah orang yang dia pesimis, bukan optimis. Orang yang pesimis dia mengatakan ketika mobilnya hilang, ketika keretanya hilang, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak pernah sholat. Sampai kapan ada pernyataan seperti ini? Nggak pernah sholat, nggak pernah berzakat, ketika hilang hartanya, ini ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Itu bagi mereka yang sholat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Surah Al-Baqarah ayat 155. Maka disebutkan di situ, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mendengar kabar temannya sakit, dibacakan innalillah. Oh, itu untuk orang yang mati. Salah. Sebenarnya siapa saja yang fata morgana, yang didominasi, mereka yang mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian bagi mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dikatakan di dalam surah At-Taubah ayat 20 ini, dan dari hadis riwayat Muslim nomor 2755 jelas, bagi mereka yang terus berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan amwalahum wa anfusihim, dengan jiwanya. Sekarang ini kalau banyak orang yang menyumbang dengan harta, oke, karena memang dia orang kaya. Wajar karena hartanya berserak-serak. Wajar karena jabatannya paling tinggi. Wajar karena kebun karetnya seluas mata memandang. Tapi ada orang yang miskin, dia mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah a'zam darajatan indallah. Setelah diangkat derajatnya, wa ulaika humul faizun. Dan merekalah adalah orang-orang yang menang. Kalau menang, maaf main tambang, ya itu jelas. Karena memang dia kuat. Ada orang yang menang lomba lari, ya karena dia memang kuat. Ada orang yang menang main bola, ya benar, karena dia sekolah, ya betul. Tapi menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan al-faizun. Mudah-mudahan kita semuanya menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadangkala, walaupun ya bisa saja ujian itu bertubi-tubi di hadapan kita. Wajar karena Nabi Muhammad SAW yang dicintai Allah, paling dicintai Allah, apa yang diminta dikabulkan Allah SWT pun itu juga diuji. Lah kita ini siapa? Nabi tidak, Rasul tidak, dijamin masuk surga pun tidak, terancam api neraka. Siapa kita? Maka kembalikan bahwa posisi yang paling tertinggi di hadapan Allah SWT bukan kaya kita, bukan kekuasaan kita, bukan sholat kita, bukan bacaan Quran kita. Kalau hanya sebatas bacaan Quran, anak TK umur 5 tahun masuk TPA. Tidak ada bedanya. Maka sesungguhnya ketika darajatan yang paling tinggi itu, selama kita mampu berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Azallahu wa ikum bihi jami'ah. Yang kedua, kalau yang pertama, lau ya'lamu al-mu'min. Sekarang kita kembalikan. Lau ya'lamu al-kafir. Kafir itu bukan hanya yang non-muslim saja. Meninggalkan sholat, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara zihara. Yang meninggalkan sholat berhari-hari dengan sengaja, berturut-turut. Pagi, subuh dia sholat, zuhur tidak, asar sholat. Atau hanya SMS, sholat maghrib saja. Singkatannya SMS. Itu juga termasuk kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamu al-kafir ma indallah minal uqubat ma tami'ah. Kalau orang yang beriman tadi ma qonito. Tapi kalau orang kafir, kata hadis ini, hadis bukan kata khatib, hadis. Di situ disebutkan ma tami'ah min rahmatihi. Seandainya umpama kalaulah orang-orang kafir itu tahu ukubat azab dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah disebutkan bahwa orang yang kafir dia mencari kerja dapat hartanya, iya. Tapi ketika orang yang beriman dia bekerja belum juga dapat harta, jangan masalah. Jangan diperdebatkan, itulah ujian. Tapi bagi mereka yang kafir tersebut, mereka mendapatkan kasih, tapi belum tentu mendapatkan sayangnya. Maka kita bisa melihat kasihnya seperti air yang mengalir. Tapi belum pernah kita membaca sayangnya seperti air yang mengalir. Hajarallahu wa ikum bihi jami'ah. Maka kalau sudah kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita jagalah hifzul amanah. Amanah yang sudah diberikan Allah. Mata, maka gunakanlah untuk melihat yang baik. Telinga, dengar lantunan ayat suci yang baik. Mulut yang sudah dikasih Allah, jagalah amanah tersebut. Maka hadis ini juga ada dinukilkan yang diangkat oleh Abdullah bin Amr bin As, Abdullah Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas. Bagi mereka yang pertama hifzu amanah, ketika mereka mampu menjaga amanah,
maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka sesungguhnya kalau kita tarik dan kita kaji kembali, ketika ada orang kafir mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, padahal itu sesungguhnya adalah cemeti dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan sadar manusia? Sampai kapan manusia itu akan meresapi? Sampai kapan manusia itu akan introspeksi diri? Ketika hadis riwayat Muslim nomor hadis 1905, dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan nomor hadis 2671. Mungkin semuanya jamaah sudah membaca, mungkin jamaah sudah mengetahui bahwa kalau sudah dia mendapatkan yang namanya nikmat keimanan, dia rajin baca Quran, dia berilmu, tapi juga dia masuk pintu neraka. Yang masuk pertama kali ke dalam pintu neraka itu bukan orang kafir. Yang pertama kali, bukan yang kedua kali, bukan yang ketiga kali, bukan yang keempat kali. Yang pertama kali dia rajin baca Quran, dia hafal Al-Quran, tapi dia pula malah masuk api neraka. Apa kata hadis riwayat Muslim ini? Bahwa sesungguhnya dia rajin membaca Al-Quran supaya dikatakan dia adalah qori yang paling handal di kota Medan. Supaya dikatakan manusia, dia adalah ahlu surga. Ahlu surga itu bukan orang yang rajin membaca Al-Quran, bukan yang rajin menghafal Al-Quran. Tapi ahli surga itu kata hadis, bahwa di situ hadisnya hadis Muslim, ahli surga itu yang ada di dunia adalah mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Coba bisa dibayangkan selama Piala Dunia, semuanya banyak yang menjaga malam. Malam pun menjaga dia, bola pun menjaga dia. Tapi adakah dia mampu menjaga Al-Quran ketika malam hari dia tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam surah Al-Isra sudah jelas di situ bahwa orang yang melakukan sholat tahajud maka dia akan mendapatkan sultan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, hadis yang khatib sampaikan tadi memang cukup relatif singkat, padat dan tepat. Tapi ingat, yang perlu kita kaji, yang perlu kita ingat dan perlu kita laksanakan, bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jauh dari kita semuanya. Maka di dalam nilai filosofis, sebenarnya surga itu tiap hari memanggil kita. Tapi kenapa kita lari darinya? Justru sebaliknya juga, neraka tidak pernah memanggil kita, tak pernah memanggil kita, tapi kita pula yang mendekati api neraka tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dengan demikian, mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Fatamallahu wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala banil adam bil ilmi wal amal wa 'ala jamil alam. Alhamdulillahilladzi hadana wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahi rabbil azman wal ana fala ittidal wajhihi wal intaha. Yastawi bi ilmihi asirru wal khufa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala ahlihi fadaili wal karamat. Wassalatu wassalam ala sayyidil arab wal ajam yunabi'u al ulum wal hukam. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Suma alamu innallaha ya'murukum bis sholati wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ajal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'alu min fadlikum wa la dzikrillah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.